Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Lutfi, NIM 1914201133 dari kelas Perbankan Syariah D semester 3. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan produk gadai emas yang ada di Bank Syariah dan Lembaga Pegadaian Syariah, dan menurut Anda, fasilitas gadai emas atau logam mulia dari Bank Syariah atau Pegadaian Syariahkah yang lebih menguntungkan? Jawabannya, perbedaannya yang paling utama adalah Pegadaian Syariah bebas dari bunga, sedangkan Bank Syariah dengan bunga. Pegadaian Syariah itu adanya biaya penitipan barang. Akad yang digunakan dalam produk gadai emas Bank Syariah menggunakan prinsip gadai syariah yaitu RAN, di mana menggunakan skim Qard Al-Hasan dan Ijaroh. Sedangkan di Pegadaian Syariah menggunakan akad yang digunakannya sama dengan yang ada di Bank Syariah, cuma yang membedakannya di Pegadaian itu akadnya lebih bervariasi. Prinsip yang digunakannya pun sama, namun yang membedakannya adalah teknis dan pelayanannya. Emas yang digadaikan tidak boleh emas yang pembeliannya dibiayai oleh bank secara non-tunai, karena belum sempurna. Di produk gadai emas di Bank Syariah, hanya mendapat keuntungan biaya administrasi, jasa penyimpanan, dan pemeliharaan, sedangkan di gadai syariah dikenai kesepakatan biaya administrasi, tarif, jasa penyimpanan, pelunasan, dan sebagainya. Yang paling menguntungkan fasilitasnya menurut saya yaitu Bank Syariah. Kenapa Bank Syariah? Karena di Bank Syariah itu ada akad tambahan yang merupakan produk bagi hasil yang dinamakan pembiayaan mudharabah dan murabahah, dan juga bank hanya mendapatkan keuntungan dari jasa penyimpanan dan pemeliharaan serta administrasi. Produk gadai emas di Bank Syariah juga kesepakatannya lebih dikit dibandingkan dengan di Pegadaian Syariah. Para nasabah juga diberikan dana pembiayaan dana kebutuhan mendesak oleh gadai emas di Bank Syariah. Nomor 2, jelaskan pendapat Anda apakah peran lembaga zakat pada zaman atau masa pandemi COVID-19 ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Menurut saya, peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia sudah baik. Dilihat dari kinerja lembaga pengelola zakat, baik Basnas ataupun lembaga amil zakat diperintahkan untuk mempercepat pengumpulan dan pendistribusian zakat mal atau zakat harta kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Perintah tersebut diperintahkan oleh pemerintah sendiri. Basnas juga secara langsung mendukung logistik dalam penanganan pasien COVID-19, seperti peralatan medis, memberikan sembako kepada masyarakat yang terdapat COVID-19. Basnas mempunyai program khusus yaitu darurat kesehatan dan darurat sosial ekonomi dan pengamanan program existing, sehingga masyarakat sudah merasa terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan oleh lembaga zakat yang ada di Indonesia. Nomor 3, jika melihat perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, maka jelaskan pendapat Anda jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan yang mengalami perkembangan yang paling lambat, sertai dengan alasannya. Menurut saya, jenis lembaga keuangan yang berkembang pesat pada tahun 2020 adalah Bank Syariah, karena berdasarkan data yang saya baca di Otoritas Jasa Keuangan, Bank Syariah mengalami peningkatan 14 triliun dari bulan sebelumnya, yaitu 517,2 triliun menjadi 531,7 triliun. Sektor keuangan syariahnya juga mengalami peningkatan yang positif di tahun 2020, didorong oleh penyaluran zakatnya. Menurut Basnas, penghimpunan zakat tahun 2020 diperkirakan mencapai lebih dari 10 triliun
meningkat sampai 20-30%. Sedangkan yang mengalami perkembangan yang lambat adalah industri keuangan non-bank atau INBK syariah menurun menjadi 107 triliun dari 109,4 triliun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.